warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Alwina Ayu. Belitung selain memiliki pemandangan yang memesona, juga tersimpan warisan sejarah yang perlu kita ketahui. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat-lihat bangunan cagar budaya apa aja sih yang ada di Belitung, khususnya di Tanjung Pandan. Seperti yang kita ketahui, cagar budaya adalah warisan budaya pada masa lampau yang bersifat kebendaan dan memiliki wujud seperti benda, bangunan, struktur, situs, ataupun kawasan. Belitung memiliki puluhan bangunan cagar budaya yang sudah didaftarkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya, suatu bangunan harus diuji ulang oleh tenaga ahli cagar budaya dan diresmikan oleh Bupati Belitung terlebih dahulu. Nah, pengen tahu cagar budaya Belitung apa saja? Yuk, kita ke sana. Sekarang kita menuju ke cagar budaya yang pertama, yaitu Gedung Nasional. Gedung Nasional terletak di Jalan Yosudarso, Tanjung Pandan, yang dibangun di atas lokasi bernama Padang Miring. Pada zaman dahulu difungsikan sebagai alun-alun kota. Pada awalnya, alun-alun tersebut berada di depan Masjid Agung Al-Mabur, atau tepatnya di lahan SD Negeri 9 Tanjung Pandan saat ini. Namun kemudian, alun-alun itu difungsikan sebagai sekolah. Alun-alun itu pun dipindahkan ke Padang Miring dan dibangunlah Gedung Nasional di sana. Pembangunan Gedung Nasional selesai pada tahun 1953. Ketika tahun 1950, Gedung Nasional menjadi saksi sejarah kedatangan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno ke Belitung. Saat itu, Bung Karno dalam masa penahanan pemerintahan Hindia Belanda di Menumbing Mentok. Selama menjadi tawanan Belanda, Ketua Masa Partai Indonesia Muda, yaitu Burhan, meminta Bung Karno untuk berkunjung ke Pulau Belitung dan disetujui oleh Bung Karno. Maka Bung Karno pun menyampaikan pidato kebangsaannya di Gedung Nasional yang membangkitkan semangat nasionalisme. Dan cagar budaya kedua adalah ex-ROPC Klinik, yaitu ex-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung. Dibangun pada tahun 1911, fasilitas kesehatan ini dikhususkan untuk orang Eropa pejabat tinggi di perusahaan timah Belitung maupun pemerintahan kolonial di Belitung. ROPC Klinik dilengkapi dengan apotek dan laboratorium klinik yang saling dihubungkan oleh koridor panjang yang membentuk satu kompleks besar. Tahun 1911 sampai 1924 dimiliki oleh NV Williton Maskapio. Tahun 1924 sampai 1956 dimiliki oleh NV Gemeinschaft Gemeinbau Belitung atau GMB. Tahun 1956, perusahaan ini dinasionalisasikan menjadi milik PTT Belitung, PN Timah hingga UPT Belitung. Dan direstrukturisasikan tahun 1952, bangunan dan pengelolaan rumah sakit ini kemudian diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Belitung, yang akhirnya menjadi RSUD Kabupaten Belitung, di mana kemudian RSUD Kabupaten Belitung dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman Ayaya. Sekarang kita sudah berada di Kelenteng Hokteci. Kelenteng ini beralamat di Jalan Komodo Yosudarso dekat dengan pelabuhan di Tanjung Pandan. Kelenteng ini jaraknya 500 meter dengan dermaga pelabuhan. Kelenteng ini juga dekat dengan pasar tradisional Tanjung Pandan. Kelenteng Hokteci dibangun tahun 1868 bersamaan dengan kedatangan orang Cina ke Pulau Belitung yang didatangkan Belanda untuk bekerja di tambang timah. Di bagian utama kelenteng luar terdapat sepasang cioksai, sepasang arca naga di atas atap, dan lukisan 8 dewa. Di bagian dalam terdapat altar sembahyang. Di perayaan tertentu seperti Imlek, biasanya Kelenteng Hokteci mengadakan pertunjukan barongsai.
Selamat siang kok. Apakah bisa ceritakan sedikit apa aja yang ada di kelenteng ini? Oh ya, pertama sembahyang Tuhan dulu depan ya. Kedua masuk pintu. Dalam kesini dewa, sepekong, Kuan Yin, maco ya. Ini Kuan Yin, Tai Swaya. Atasnya kita bakal ya. Kertas yang gini, nah, kita bakal kita sana. Terima kasih ya kok atas informasinya. Demikianlah perjalanan kita mengunjungi 3 cagar budaya yang ada di Tanjung Pandan Belitung. Masih banyak lagi cagar budaya yang ada di Tanjung Pandan Belitung yang belum sempat kita kunjungi satu persatu. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan, serta menambah rasa kecintaan kita terhadap warisan sejarah dan budaya bangsa sendiri. Demikianlah reportase dari saya, ketepatan dari saya. Ke Jepara hendak kenduri, minum dawet enak rasanya. Cintailah warisan sejarah dan budaya bangsa sendiri sebagai penguat identitas bangsa. Ingat, pandemi belum berakhir. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya Alwina Ayu melaporkan dari Tanjung Pandan Belitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.